Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. NIM saya 220103020061. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora dari Universitas Islam Antasari Banjarbaru. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas final tes bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitria. Terima kasih. Apakah kalian sudah tahu apa itu kata, frasa, klausa, dan kalimat? Jika belum, mari kita bahas. Pertama, sebelumnya kalian harus tahu apa itu fungsi dalam kalimat. Fungsi dalam kalimat memiliki 4. Pertama ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Azwari belajar bahasa Indonesia dengan tekun. Azwari adalah sebagai subjek, belajar adalah sebagai predikat, bahasa Indonesia adalah sebagai objek, dengan tekun adalah sebagai keterangan. Kata dan frasa. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Ciri-ciri frasa. Pertama, terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya bersifat non-predikatif. Kedua, menduduki satu fungsi gramatikal dalam kalimat mengandung satu kesatuan makna gramatikal. Contoh kata hari, tas, bulan, bendera, merah, putih, buku, layar, dan lain sebagainya. Frasa, hari Senin, mawar merah, bulan Agustus, seragam sekolah baru. Contoh frasa, dua orang anak sedang membaca buku cerita. Nah, ketiga frasa tersebut memiliki fungsi. Dua orang anak berfungsi sebagai subjek, sedangkan membaca berfungsi sebagai predikat, dan buku cerita berfungsi sebagai objek. Kedua, klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang bersifat predikatif. Klausa adalah gabungan dari beberapa kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Ciri-ciri klausa terdiri dari dua kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Contoh klausa, ibu sedang memasak, anjing menggonggong, gadis itu menangis terseduh-seduh, burung berterbangan, tupai melompat lincah. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat mempunyai struktur minimal subjek dan predikat dan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Gabungan beberapa klausa juga bisa membentuk sebuah kalimat. Biasanya kalimat yang terbentuk adalah kalimat majmuk. Apa itu kalimat majmuk? Kalimat majmuk adalah dua kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata sambung atau penghubung sehingga menjadi satu kalimat. Contoh klausa dalam kalimat majmuk. Klausa 1, Naya senang membaca. Klausa 2, Tasya senang berolahraga. Kalimat tersebut akan disambungkan menjadi Naya senang membaca sedangkan Tasya senang berolahraga. Contoh kedua, klausa 1, adik tidur. Klausa kedua, ayah bekerja. Kalimatnya adalah adik tidur saat ayah sedang bekerja. Ciri-ciri kalimat terbentuk dari gabungan kata, frasa, atau klausa, diawali dengan huruf kapital, memiliki tanda baca dan intonasi akhir, sedikitnya mengandung subjek dan predikat, mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Kalimat. Kalimat yang lengkap memiliki 5 buah unsur, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Meskipun begitu, adanya subjek dan predikat saja sudah bisa membentuk sebuah kalimat. Subjek dan predikat merupakan unsur penting dalam kalimat, sedangkan objek, keterangan, dan pelengkap merupakan unsur penunjang sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat. Subjek merupakan pokok kalimat, sesuatu yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembaca atau pengarang, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Predikat, sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek, biasanya diletakkan setelah subjek, umumnya berupa jenis-jenis kata kerja. Objek, sesuatu yang dikenai perbuatan atau perlakuan oleh subjek, berfungsi untuk memperjelas kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Keterangan, sesuatu yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kalimat, biasanya berupa keterangan tempat atau waktu. Pelengkap, sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Contoh kalimat, minggu depan aku dan teman-teman akan pergi ke museum. Ayah mencuci mobil.
Restu tinggal di Jakarta. Bagaimana kabarmu hari ini? Tolong jangan berisik. Sekian penjelasan dari saya, semoga kalian mengerti. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.